Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kelas hubungan internasional di Asia Timur. Kali ini kita akan membicarakan tentang Jepang, terutama imperialisme Jepang. Berbeda dengan Cina yang sudah sejak abad ke-18 sebelum Masehi sudah punya kerajaan kekaisaran yang besar, dan pada abad ke-6 mereka sudah membangun tembok besar yang sangat spektakuler itu ya. Jepang agak berbeda sedikit ya, karena memang teritorialnya berbeda. Kalau Cina adalah daratan penuh begitu ya, benua kontinental, sedangkan kalau negeri Jepang ini adalah negeri kepulauan seperti Indonesia, sehingga untuk menyatukannya memerlukan beberapa waktu, sehingga baru sampai nanti abad ke-19 mereka baru punya satu kekaisaran yang menyatu. Nah, sampai pada tahun 1500-an ya, mereka itu merupakan masyarakat feodal di mana buruh tani mengerjakan tanah begitu ya, yang dilindungi oleh daimyo. Di daimyo itu adalah semacam apa ya, kalau di Indonesia secara sehari-hari sekarang secara preman lah gitu, orang kuat lah gitu yang melindungi mereka, lalu mereka diminta bayaran dari hasil pertanian mereka. Nah, itu terjadi sampai tahun 1500 ya, atau abad ke-16 setelah Masehi. Sementara kaisarnya itu ada sebenarnya, kaisar yang dianggap sebagai keturunan Dewi Matahari, Amaterasu Omikami, tetapi dia merupakan figur pemimpin katakanlah bayangan saja gitu ya, yang diletakkan pada ajaran Shinto, pada mitologi bahwa masyarakat Jepang itu adalah keturunan Dewi Matahari. Sehingga yang ingin saya katakan adalah kaisar ada, tetapi tidak efektif seperti kekaisaran yang nanti belakangan ini terjadi, melainkan hanya sekedar simbol pemersatu saja. Sedangkan roda pemerintahan itu dikerjakan oleh daimyo ya, para nanti pada belakangnya daimyo itu ada shogun, ada samurai gitu kan, ada tokugawa gitu. Ini adalah sebenarnya orang-orang kuat atau kumpulan elit-elit Jepang. Nah, pada tahun 1500 itulah kepulauan Jepang itu baru dimasuki atau baru dimasuki kekuatan asing, yaitu Portugis ya. Ada orang asing di situ ya, awalnya diterima dengan baik, tapi lama-lama diusir oleh kaum elit di sana ya, samurai di sana. Lalu sejak tahun 1500 itu ditutuplah Jepang ya dari pengaruh asing. Dan maaf, dalam satu satu deklarasi namanya Sakoku. Sakoku itu adalah pengumuman mengenai bahwa Jepang ditutup dari pengaruh asing ya. Nah, sejak itu tertutup Jepang ya, dengan model masyarakat yang tadi feodal tadi, ada elit yang menguasai, lalu kaisarnya di atasnya gitu, diam-diam saja sampai nanti pada tahun 1853. Jadi kira-kira 200 tahun berikutnya itu datanglah armada dari Amerika dipimpin oleh Commodore Perry ya, tepatnya pada tahun 1853. Nah, sejak itulah lalu pengaruh asing itu mulai merangsek lagi ya. Dan karena Amerika ketika itu membawa pasukan yang lebih banyak, kapalnya lebih modern, senjatanya lebih maju, lalu dikalahkan ya. Singkat cerita, Jepang lalu dipaksa dibuka oleh Perry dengan satu perjanjian atau katakanlah kesepakatan yang namanya Kanagawa Treatment,
yang membuat Jepang itu terbuka untuk perdagangan, terbuka untuk apa namanya, terutama untuk perdagangan batu bara dan seterusnya ya. Yang karena itu lalu ada protes dari masyarakat setempat. Sebagian masyarakat setempat menganggap shogun ya, ketika itu ada samurai dianggap lemah karena bisa dimasukin oleh Amerika. Oleh karena itu masyarakat memberontak lalu menuntut shogun untuk mengembalikan dalam tanda kutip ya kekuasaan sehari-hari itu dari shogun atau dari daimyo tadi kepada kaisar. Nah, itu kemudian ditandai atau menjadi tanda sebagai restorasi Meiji ya. Jadi restorasi Meiji adalah sebenarnya awalnya protes dari masyarakat mengenai kegagalan samurai untuk menghambat atau menutup pengaruh asing, lalu karena masuk lalu dituntut untuk udah kalau gitu kekuasaan kembalikan saja kepada kaisar. Terjadilah lalu Meiji restorasi itu. Tetapi ketika kaisar memperoleh kekuasaan kembali, kaisar pertama yang memperoleh kekuasaan kembali itu namanya kaisar, lupa saya, Fujitsu apa sampai itu. Ternyata justru kaisar ini mengagumi barat ya. Mengagumi teknologi barat karena kekalahan Jepang yang kemudian membuka Jepang itu menurut dia ditandai dengan kelemahan Jepang ya. Ketika itu si kaisar yang pertama ini masih umurnya masih 15 tahun ya. Kaisar itu namanya lupa saya sebentar. Nah, singkat cerita adalah bahwa di satu sisi restorasi Meiji itu merupakan tuntutan dari masyarakat untuk menutup kembali Jepang dari pengaruh asing dengan cara samurai mengembalikan kekuasaan ini kepada kaisar. Tetapi kaisar setelah mendapatkan kekuasaan itu justru sangat pro barat. Sehingga apa? Sehingga samurai pun juga tidak langsung disingkirkan, mereka diajak bekerja sama dan dimulailah sistem politik, pemerintahan dan kebijakan teknologi baru di bawah Amerika. Dengan kata lain, Meiji restorasi itu yang awalnya protes kepada dari masyarakat supaya menutup kembali karena ada asing, tetapi si kaisarnya justru oke, kita harus belajar dari mereka, kita harus mengejar ketertinggalan kita harus menjadi negara modern, lalu dibuatlah reformasi di banyak hal ya, misalnya ada parlemen, ada partai politik, sistem pemerintahan bikameral dan seterusnya, dan juga teknologi. Nah, singkat cerita, kemajuan yang dipengaruhi oleh Amerika ini membuat Jepang sedemikian rupa dalam hal menjadi sangat maju ya. Nah, kemajuan Jepang ini lalu mendorong keinginan untuk menguasai yang lain ya. Dari sinilah imperialisme itu bermula ya, karena 3 hal setidaknya. Itu pertama karena dengan teknologi yang baru, dengan yang maju begitu, Jepang merasa memerlukan supply bahan mentah ya. Sehingga perlu menguasai negeri lain gitu. Yang kedua, memang ada rasialisme ya. Jepang merasa merupakan bangsa Asia yang paling maju karena memang merasa paling maju ya. Jadi memang ketika itu abad ke-16 itu Jepang sudah bisa bikin mesin sendiri dan seterusnya ya. Dan satu lagi memang karena adanya militerisme Jepang ya. Jadi Jepang dari daimyo, shogun, samurai, tokugawa itu adalah elit
yang basisnya itu adalah basis militer, basis fisik. Jadi samping kaya, pinter juga terutama fisiknya itu yang menjadi pengaruh besar dari politikan di Jepang. Nah, dari situlah kemudian nanti insting untuk menguasai, untuk melawan kolonialisme Barat itu dimulai. Ya. Lalu di sejarah Perang Dunia Kedua mulai menyerang Uni Soviet atas nama mewakili bangsa Asia dan seterusnya, yang kemudian nanti pada akhirnya dikalahkan oleh Amerika. Sepenuhnya silahkan membaca referensi yang disarankan di Mike lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.